Hai guys, kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku pakai Air-King ini ya. Pakai Air-King 2003 original, belum repaint, cat-catnya ini masih ori bawaan pabrik, stiker-stikernya, terus tebeng kanan kirinya ini, dop-dopnya ini masih bawaan pabriknya ya. Oh ya, buat yang nanya, ini kenapa warnanya chrome? Itu kalau dari bawaan pabrik itu aslinya dia warnanya hitam gitu. Kemudian kan udah agak ngeletek tuh ya, aku kerok pakai gunting gitu, dan warna aslinya itu ternyata krum-kruman kayak gini, jadi lebih bagus lah menurut saya, jadi lebih kontras gitu ya. Jadi buat temen-temen kalau yang asli terus pada ngeletek-ngeletek, mungkin bisa dikerok pakai gunting gitu, itu warnanya jadi krum-krum gitu, bagus. Menurut aku sih lebih bagus gitu ya. Terus yang kedua aku mau sharing tentang modif atau rombak kaki-kaki motor ini ya. Ini kaki-kaki itu aku pakai velg Rossi ukuran 185, belakangnya 215. Ini aku beli di harga 575.000 ya di Bekasi. Mungkin di tempat lain itu beda-beda ya. Kemudian jari-jarinya aku pakai TDR yang ukuran besar itu, kan ada beberapa tipe ya. Itu aku beli di harga 150 ribuan lah kalau di sini. Mungkin kalau di tempat teman-teman atau beli di online itu bisa lebih miring gitu. Kemudian bannya aku pakai IRC seri NR65 ya. Dan untuk ukurannya 275 di depan, kemudian di belakangnya 300. Menurut aku ukuran segitu untuk pelek Rossi ukuran 215/185 itu top banget lah. Jadi motornya itu lebih padat, lebih gemuk gitu, jadi lebih kekar kalau di foto atau buat sinematikan teman-teman lagi San Mori atau nongkrong di weekend gitu, lebih bagus. Kemudian waktu aku ganti kaki-kaki ini ya, yang aku remajain itu karet nap gear, kemudian seal asgir depan itu aku ganti. Seal asgir depan ini murah teman-teman ya. Jadi saranku sih kalau lagi ganti gear set itu mending diganti aja, soalnya cuma 23.000 kalau di Bekasi. Terus bearing itu aku ganti semua depan belakang, biar sekalian bongkar sekalian ganti gitulah. Jadi motor ini kaki-kakinya itu ban luar dalam baru semua ya teman-teman ya. Jadi kalau buat jalan jauh itu udah tenang lah, nggak takut bocor gitu. Soalnya kan sayang ya kalau velgnya udah baru, udah ya bisa dibilang glowing lah ya, terus bocor nempel di tempat tambal ban kan jadi rusak gitu, karena dongkel-dongkelannya nggak pakai alat hidroliknya itu. Dan teman-teman kalau masang ban kayak gini, aku saranin sih mending di tempat ban ya. Aku waktu itu masangnya di Planet Ban, itu udah include sama bannya sih ya, jadi nggak tahu harga ongkos pasangnya berapa. Terus di bagian kaki-kaki belakang itu aku pakai gear triple S tipe HSBT itu ya. Itu harganya satu set dengan gear rantai kombinasi 35 depan 16 itu di harga 575.000 ya teman-teman ya. Mungkin tempat lain bisa beda. Jadi saya pilih triple S itu karena ini sih ya, karena lebih kuat gitu. Awalnya aku tuh pakai yang asli teman-teman ya. Terus kalau buat San Mori kan kita sering narik-narik lah gitulah, get-getan sama temen-temennya gitu, ngetes motor gitu. Itu kalau yang asli itu cepet keriting gitu lah, dia kendor kenceng gitu, jadi kurang nyaman gitu. Terus kalau rantai udah kendor kenceng kan di velg kotor ya teman-teman ya, karena kayak diabit-abitin gini kalau dioliin. Dan itu alasan aku pakai triple S itu. Selain juga ya menurut aku kaki-kaki jadi lebih padat lah, lebih racing look gitu, walaupun motornya nggak racing tapi lebih nambah glowing gitu menurut aku, karena dia warna emas dan bersih gitu kan. Oh ya teman-teman ya, kalau
rantai kayak gini, kalau aku sih lebih prefer dikasih oli ya, dikasih oli kalau lagi buat main gitu. Terus kalau udah kotor, kadang aku cucinya tuh pakai solar gitu. Solar itu aku celupin, kemudian diserut gini lah, diserut gitu, seret gitu. Habis itu dicuci pakai sabun, udah bersih lagi kayak gini. Ini aku rantai udah pakai kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahun. Ya walaupun nggak buat harian ya, kalau buat sanmorian gitu juga sering kotor teman. Jadi kalau udah kotor kita aku lapin pakai solar gitu. Menurut aku sih lebih bersih dibanding kita pakai pembersih rantai. Menurut aku lebih bersih. Terus yang aku ganti itu yang kedua, yang selanjutnya itu di ini selebor tutup rantai ya teman-teman. Ini aku ganti yang ori. Itu murah sih. Yang ori itu yang asli 3KA itu harganya 35.000, 35an atau 38 lah, kurang lebih segitu. Itu aku ganti biar lebih bagus gitu, lebih bersih kelihatannya. Terus persneling ini aku ganti. Sebenarnya yang lama itu nggak rusak ya, cuman warnanya udah, ya motor udah 20 tahun lebih, jadi warnanya udah agak karat-karatan gitulah. Terus motor ini banda-bandanya masih original ya teman-teman ya, kayak kopling, holder kanan kiri, terus apa namanya, hand grip ini original, spion, speedometer, sen depan belakang. Karena menurut aku lebih suka R-King itu yang original ya teman-teman ya. Ya walaupun banyak lah ya, selera masing-masing itu nggak ada yang salah gitu. Kalau original itu habis dicuci itu seneng ngelapinnya itu. Mungkin teman-teman ada juga lah yang di sini yang suka dengan R-King, looksnya itu original gitu. Jadi habis dicuci itu terus kita ngeliatin sambil rokokan gitu, kayak bagus juga motornya gitu. Pokoknya nyenengin lah kalau R-King itu. Dan yang kedua dan selain itu aku ganti joknya ini aku pakai tipe tahu ya. Jadi kalau boncengan sama istri gitu enak, nggak licin dan tebel. Dan yang paling menjadi alasan buat ngambil R-King itu, dia tuh joknya lebar ya teman-teman, lebar gitu, lebar banget. Menurut aku jok yang paling nyaman itu ada 2. Menurut aku itu teman-teman ya, aku pernah punya beberapa motor gitu. Yang pertama itu R-King karena dia lebar, empuk banget. Dan yang kedua itu GL100. Menurut aku 2 motor itu recommended banget. Kalau R-King itu kelebihannya dia joknya lebih empuk daripada GL. Kalau GL itu menurut aku masih keras, masih agak keras. Apalagi yang model anti gembos itu aku sih kurang nyaman ya. Malah nyaman yang biasa aja, yang agak murahan itu lebih nyaman. Oh iya teman-teman ya, ini aku mau sharing juga buat di mesin. Ini mesin aku bener-bener pakai standar banget lah. Mesinnya pakai standar banget. Itu nggak ada yang di porting. OS-nya OS 50. Jadi masih enak banget lah. Dan ini belum OB teman-teman ya. Aku udah buka. Itu ring seher sama pistonnya aku ganti yang asli R-King Yamaha itu original 3KA. Itu harganya 295.000 aku belinya. Kalau ini aku pasang sendiri, ring seher sama pistonnya ini aku pasang sendiri buat ya belajar lah gitu. Masa punya motor klasik nggak bisa bongkar-bongkar motor gitu, kayaknya kurang seru juga. Dan ini aku karbunya pakai karbu standar asli Yamaha, belum diganti. Menurut aku masih enak banget lah. Buat sanmorian itu udah cukup, lebih dari cukup aku. Lebih dari cukup. Oh iya, ini shocknya aku pakai shock original ya temen-temen ya. Buat temen-temen yang mau ganti shock belakang R-King, aku saranin mending yang original. Yang original tuh harganya 500-an, 545.000 aku beli. Aku waktu itu beli yang harga 375.
itu shocknya itu ternyata nggak enak banget teman-teman ya. Jadi daripada teman-teman salah beli terus nyesal gitu, uang 375 itu kan nggak sedikit ya teman-teman ya, tinggal nambahin dikit malah udah dapet yang ori, jelas lebih awet, lebih enak banget, intinya lebih nyaman lah kalau yang ori. Terus buat teman-teman, ini aku pakai olinya itu oli Shell, kadang juga oli Castrol, karena ya aku setel ridingnya itu bukan orang yang suka jamping-jampingan atau kebut-kebutan gitu ya teman-teman ya. Jadi aku pikir oli itu udah lebih dari cukup, kecuali teman-teman jiwa ridingnya itu beda ya, ada lampu merah geber-geberan atau sering kebut-kebutan sama teman-temannya gitu, mungkin perlu oli yang lebih bagus lagi gitu. Oh ya, di next video aku bakal bahas oli apa yang cocok buat motor dan setel riding kita ya. Nanti aku bahas biar teman-teman di sini juga ya, barangkali ada yang masih baru gabung di Dua Tak itu punya gambaran lah, punya wawasan tentang oli samping. Buat teman-teman yang hobi air-racking, mungkin area Bekasi, saya kan tinggal di Bekasi gitu, terus pengen beli air-racking tapi masih ragu karena belum pernah punya barangkali ya, itu bisa DM Instagram aku buat ya datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, ngerasain gimana riding air-racking yang normal itu gimana gitu. Karena walaupun air-racking yang terkesan raja jalanan, kalau udah rusak ya, namanya mesin ya, namanya udah rusak ya tetap aja rusak gitu. Dan aku mau ngelurusin stigma yang beredar di sekarang lah, beredar di sosial media, katanya air-racking jet darat tapi larinya nggak kenceng. Jadi menurut aku tuh analoginya gini teman-teman, air-racking itu kan teknologi era 80-an ya, era 80-an lah atau 90-an awal gitu. Dan motor saat itu motor yang paling kencang ya memang baru ini gitu, baru air-racking, karena musuhnya itu kan nggak sebanding ya. Ada yang cc 100, ada yang cc nya nggak nyampe 135 gitu. Dan waktu itu motor yang paling gagah, yang looksnya itu cowok banget lah, keker, tinggi gitu, itu ya baru air-racking, makanya waktu itu disebut jet darat gitu. Dan kalau sekarang dibandingin sama CBR 250, Kawasaki ZX25, ya wajar kalau masih kalah kenceng, karena era teknologinya jauh banget gitu teman-teman ya, udah selisih hampir 30 tahun kan. Jadi otomatis secara konstruksi, secara desain mesin gitu ya nggak bisa disamain kan. Makanya kalau ada yang bilang air-racking itu nggak kenceng, menurut aku sih nggak juga ya, karena aku juga punya Ninja, punya GL 100, punya CB punya, jadi aku bisa ngasih gambaran menurut versi aku ya teman-teman ya. Air-racking itu motornya kencang. Kalau kita flashback ke era, apalagi era 2000-an awal ya atau 90-an lah, menurut aku ya ini motor kencang banget motor standar yang kencangnya udah minta ampun tanpa dioprek-oprek, ya ini motornya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang percuma beli air-racking kalau nggak kenceng, ya tolak ukurnya kemana dulu ini gitu. Kalau ngelawannya ZX25R ya mungkin udah beda generasi, beda teknologi, apalagi ngelawannya motor-motor yang udah era sekarang ya, itu kan wah udah teknologinya kan udah rumit banget gitu. Dan salah satu yang nyebabin aku itu mutusin buat nambah koleksi pakai air-racking itu perawatannya gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau misal motor kan yang sering rusak di bagian bloknya ini ya, di sini kan kalau Dua Tak itu nggak ada noken as, nggak ada rantai sentrik, nggak ada ini di sini tuh nggak ada apa-apa sih, cuman modal busi, seher sama ring seher. Makanya kan ada yang bilang modal busi doang berani kenceng ya ini nggak ada teknologi apa-apanya di sini. Makanya kalau dibandingin sama motor yang sekarang ya jelas kalah jauh gitu teman-teman. Nah mungkin dari saya itu dulu ya teman-teman ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyain tentang sesama hobi,
Pokoknya jangan sungkan-sungkan DM di Instagram aku, saling sharing sesama hobi biar ya silaturahmi nambah rezeki gitu. Mungkin review dan sharingnya aku cukupin sampai di sini dulu. Kita jumpa di next video. Bye bye.